الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, dalam surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat ini mengingatkan bahwa sholat itu bukan hanya sekedar ritual gerakan dan bacaan, tetapi sebuah ibadah yang harus dilakukan dengan kesadaran penuh, khusyuk, dan memahami maknanya. Lalai dalam sholat tidak hanya berarti meninggalkan kewajiban sholat ini, tetapi juga melaksanakannya tanpa hati dan jiwa yang terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar sholat memberikan manfaat yang mendalam bagi tubuh, jiwa, dan spiritual, diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode yang mengintegrasikan elemen sufi, cara sufi, dengan meditasi. Pendekatan ini membantu kita merasakan makna sholat secara utuh sebagai sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus penyembuhan bagi diri kita. Caranya adalah dengan melakukan relaksasi. Jadi ini satu syarat pertama adalah relaksasi sebagai bagian dari RCI, relaksasi, relaxation, concentration, dan imagination. Pertama adalah relaksasi. Sebelum memulai sholat, luangkan beberapa detik untuk masuk ke dalam keadaan rileks. Berdiri tegak, rasakan aliran nafas yang masuk dan keluar dari tubuh kita. Tarik nafas dalam melalui hidung, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan. Biarkan tubuh terasa ringan dan pikiran terbebas dari segala beban duniawi. Relaksasi ini adalah kunci untuk membuka hati dan pikiran kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah konsentrasi pada titik latif, misalnya di tengah dada. Saat mengucapkan takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar, arahkan perhatian kita ke titik latif di tengah dada. Rasakan setiap kata Allahu Akbar menggema di dalam hati. Titik ini diyakini sebagai pusat energi spiritual, tempat Allah bersemayam secara metaforis di dalam diri manusia. Konsentrasikan pikiran sepenuhnya pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan imajinasi, yaitu menghadirkan Allah di dalam diri. Dalam setiap gerakan dan bacaan sholat, bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di titik latif di tengah dada Anda. Ketika mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, rasakan kehadiran Allah yang maha mendengar. Saat sujud, bayangkan diri Anda sepenuhnya berserah di hadapan Allah, menempatkan ego dan segala kesombongan duniawi di bawah kuasanya. Kemudian kita tambahkan dengan olah nafas untuk mensinkronisasi tubuh dengan batin. Pelaksanaannya pada waktu takbiratul ihram, tarik nafas dalam sambil mengangkat tangan ke samping telinga. Saat mengucapkan Allahu Akbar, hembuskan napas perlahan, rasakan energi spiritual yang mengalir melalui tubuh. Kemudian saat membaca bacaan sholat itu guna napas alami Anda untuk menjaga ritme bacaan. Kemudian saat rukuk dan iktidal, saat mengucapkan Sami Allahu liman hamidah,
tarik nafas perlahan, kemudian saat kembali ke posisi berdiri dengan membaca Rabbana lakal hamd, hembuskan nafas melalui mulut, rasakan energi spiritual mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian saat sujud sebagai puncak penyerahan diri, tarik nafas dalam melalui hidung, kemudian saat turun ke posisi sujud, hembuskan nafas. Dan ketika mengucapkan doa waktu sujud, tahan nafas sejenak. Rasakan ketenangan batin dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika selesai membaca doa waktu sujud, tarik nafas panjang sambil melakukan gerakan sholat berikutnya. Manfaat bagi tubuh, jiwa, dan spiritual pada sholat dengan cara sufi dan meditasi RCI ini adalah pertama, manfaat fisik. Olah nafas dalam sholat membantu mengoksidasi darah, meningkatkan oksidasi darah, menurunkan tekanan darah, dan menenangkan sistem saraf. Gerakan seperti ruku, sujud, dan duduk juga melatih fleksibilitas tubuh. Yang berikutnya, manfaat psikologis. Relaksasi dan konsentrasi membantu mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan memberikan ketenangan batin. Imajinasi kehadiran Allah SWT menciptakan rasa kedamaian dan kebermanaan hidup. Kemudian manfaat spiritualnya dengan mengarahkan konsentrasi ke titik latif atau latoif dan menghadirkan Allah SWT dalam hati, sholat menjadi sebuah dialog pribadi yang mendalam dengan Sang Pencipta. Kita akan merasakan cinta dan kehadiran Allah SWT yang mengisi jiwa. Dengan pendekatan ini, sholat tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang menyembuhkan tubuh, menenangkan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mari menjalankan sholat kita penuh makna, agar kita tidak termasuk golongan yang lalai, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم
Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Allahu akbar.